Warokoh bin Naufal adalah seorang imam Arab beragama Nasrani yang masih berkerabat dengan Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad. Warokoh merupakan sepupu tertua Khadijah yang dikenal memiliki perangai baik dan menjadi orang terpandang di suku Quraisy. Sebagai ahli kitab yang telah lama berkelana mempelajari kebesaran Tuhan dan Nabi-Nya, Warokoh menjadi orang pertama yang mengakui dan memastikan kerasulan Nabi Muhammad. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Semoga diberikan rizki yang berkah dan melimpah. Pada zaman jahiliyah, bangsa Arab telah mengalami kesesatan akibat mendustai satu Tuhan yang pernah disembah Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya. Mereka kerap menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada berhala, memakan bangkai dan darah. Tidak ingin terjerumus seperti manusia di sekelilingnya, Warakah bin Naufal, Abdullah bin Jasir, Said bin Amir, dan Utsman bin Huwairits lantas pergi untuk mencari agama Hanafiyah Ibrahim. Keempat sahabat inilah yang kemudian disebut sebagai para Hanif atau orang-orang yang mempertahankan kemurnian Tauhid Ibrahim. Mereka meninggalkan Mekah kemudian mengembara hingga akhirnya sampai di negeri Syam. Di tempat itulah mereka bertemu dengan pendeta Yahudi dan Nasrani serta para pemuka agama lainnya. Dari para pemuka agama yang ditemuinya itu, Warokoh belajar Injil dan membaca terjemahan Perjanjian Baru. Adapun Warokoh kemudian memutuskan untuk memeluk agama Nasrani, sementara tiga sahabatnya memiliki cerita yang panjang. Ketika Muhammad belum menyandang status nabi dan baru saja mendapat pengalaman spiritual di Gua Hiro, beliau diajak menemui ahli kitab yang merupakan paman Siti Khadijah bernama Warokoh bin Naufal, sejak menjadi penganut Kristen Nestorian. Warokoh tekun mempelajari Injil dan manuskrip-manuskrip kuno yang diantaranya meramalkan kedatangan seorang nabi akhir zaman. Maka disalinnya kitab Injil dalam bahasa Arab seberapa yang dikehendaki Allah untuk dapat ditulis. Namun usianya ketika itu telah lanjut dan matanya telah buta. Alami sesuatu hal yang luar biasa sehingga beliau mengalami guncangan fisik dan psikis. Beliau pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepadanya, selimuti aku, maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi bertanya, wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku ini? Lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami, kemudian mengatakan, aku amat khawatir terhadap diriku. Maka Khadijah mengatakan, sekali-kali janganlah takut. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, pemikul beban orang lain yang susah, pemberi orang yang miskin, penjamu tamu serta penolong orang yang menegakkan kebenaran. Setelah sampai di rumah Warokoh bin Naufal, Nabi diminta untuk menceritakan pengalaman luar biasa ketika menerima wahyu pertama. Warakah mendengarkan cerita Nabi dengan penuh ketekunan. Usai mendengarkan Nabi, Warokoh bin Naufal berkata, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh engkau adalah Nabi umat ini, telah datang kepadamu An-Namus Al-Akbar yaitu malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa, sungguh kaummu akan mendustakanmu, mengganggumu, mengusirmu, dan memerangimu. Mendengar ucapan Warokoh tersebut, Nabi bertanya tentang pengusiran yang akan menimpanya. Maka Warokoh menjawab, tidak ada seorang pun yang membawa risalah kebenaran yang serupa dengan Nabi Muhammad, kecuali akan diusir, dimusuhi dan diperangi. Bahkan Warokoh sendiri bersedia membela dengan sekuat tenaganya bila usianya mencapai pada masa itu. Apa yang dikatakan oleh Warokoh bin Naufal di kemudian hari terbukti, Nabi dalam menyampaikan dakwah Islamnya menghadapi sejumlah halangan dan tantangan yang sangat berat. Salah satu buktinya ialah pengusiran Nabi Muhammad ketika berdakwah di Taif. Apa yang disampaikan Rasulullah ternyata mendapat penolakan keras dari penduduk Taif. Penduduk Taif menolak Islam, bahkan mengusir Rasulullah agar keluar dari Taif. Tak hanya mengusir Nabi, penduduk Taif juga melempari Nabi dengan batu. Hal ini membuktikan bahwa apa yang diucapkan Warokoh bin Naufal di kemudian hari terbukti. Warokoh bin Naufal tidak sempat memeluk Islam dan melindungi Nabi Muhammad dalam menjalankan tugas kenabiannya. Pasalnya, ia diperkirakan meninggal pada 610 meter, tidak lama setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya. Disinyalir dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Hakim dengan sanad dari Aisyah, bahwasannya Nabi Muhammad pernah melarang orang-orang mencela Warokoh. Hal itu
karena Rasul pernah melihat Warokoh memiliki 1 atau 2 taman di surga. Terima kasih sudah menonton.